bangetnya. Ini namanya keriting ya. Jalan dulu yang baca surat An-Nas salah Al-Ikhlas ya ke depan sama yang pakai hoodie Anova sini sama Teteh. Masya Allah, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang baik yang tampan nah istighfar astagfirullahaladzim ku nama sok itunya. Sebelah kiri sudah siap, yang sebelah kanan sudah siap? Siap. Yang ikhwan udah keren, udah paling siap. Yang ukti juga udah siap ya, udah cantik-cantik. Masya Allah. Ini bersinar sekali ukti hari ini. Apa rahasianya? Air wudhu. Masya Allah, air wudhu ya. Oke teman-teman, izin kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Barusan yang jawab salah gimana? Asal banyak yang ini ya. Oh, yang siapa? Yang A. Oh, yang A. Ayo, yang teteh jangan mau kalah semangat sama yang A ya. Kita lombain yuk. Kita lombain boleh? Boleh. Yuk lomba jawab salam paling semangat ya. Walaupun ini kelihatannya kalau dari kuantitas yang Iwan kayaknya ini teh 2 kali lipat ya daripada yang ukti. Tapi kita lombain ya. Walaupun sedikit teteh yang semangat ya. Oke, siap. Lomba jawab salam paling semangat. Assalamualaikum. Oke, Una, iya, kenapa bengong? Hayo, barusan yang A sama yang teteh hebat yang mana salamnya? Yang mana ya? Kok jadi gemeteran? Aku bingung. Kok bingung? Karena apa? Jangan-jangan puasa ya jadi salatri gitu. Kenapa? Karena yang teteh udah hebat. Boleh tepuk tangan untuk yang tetehnya. Oke. Jadi sekarang mas satu sama ya untuk AAA dan teteh. Oke teman-teman, karena udah siap nih, karena udah semangat, izin sebelumnya menyapa dulu kepada yang terhormat Ibu atau Bapak Kepala dari SMP Al Mukmin, betul? Betul. Dan juga kepada Ibu Bapak Guru, sehat selalu, berkah selalu khususnya di bulan Ramadan ini. Dan juga tentunya teman-temanku yang misalnya sayangnya. BTW teman-teman, by the way, teman-teman sudah kenal dengan aku yang di depan siapa? Belum. Tak kenal maka tak tak sayang, cina kata teteh yang sebelah situ. Tak sayang maka tak tak cinta. Teteh. Oke, kalau dipanggil jawabnya apa? Oi gitu. Boleh. Yang semangat ya. Kenapa Una? Kalau tak kenal itu maka tak tahu. Oh, tak tahu cenah kata Una mah. Jadi harus apa Una? Harus tanyain dong. Oh, tanyain cenah. Tapi kalau kata Bu Guru mah, kata Pak Guru mah, kalau tak kenal maka tak itu mah kata teteh tak sayang, kata Bu Guru Pak Guru mah harus ta'aruf, harus kenalan. Namanya siapa, Miss? Siapa barusan yang paling keras? Yang di belakang ya. Teteh siapa namanya yang di belakang? Ntar ke depan ya.
Boleh diwakilin sama bestinya yang berani atau ya. Siapa namanya teh? Siska. Siti. Ada lagunya ya yang lagi viral ya. Siti, Siti Fatimah. Ya Allah. Keren kompak. Oke, teman-teman boleh manggilnya Miss Charni. Miss siapa? Miss Charni. Siapa nama kakak yang di depan? Miss Charni. Siapa nama kakak yang di depan? Miss Charni. Siapa nama kakak? Siapa nama kakak? Siapa nama kakak yang di depan? Miss Charni. Iya. Kalau temen aku, temen Miss Charni yang pakai baju apa hari ini? Biru. Ada yang samaan? Jangan-jangan namanya samaan juga? Oh enggak. Kalau temen Miss Charni tadi siapa namanya? Una. Coba yang semangat lagi. Siapa teman kakak yang di depan? Una. Siapa teman kakak yang di depan? Una. Siapa teman kakak? Siapa teman kakak? Siapa teman kakak yang di depan? Una. Teman-teman, Miss Charni mau tanya dulu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Yes. Yes, enggak. Kenapa? Teteh, jangan-jangan sedang tidak baik-baik saja ya? Enggak kok. Insya Allah semua baik-baik ya. Insya Allah sehat lahir dan amin. Oh iya, teman-teman ditanya kabar jawab baik boleh? Boleh ya. Selamat pagi hebat, apa kabar? Selamat pagi soleh, apa kabar? Selamat pagi hebat, selamat pagi soleh, selamat pagi semua, apa kabar? Aku mau tanya sama kakak-kakak. Boleh, mau tanya apa? Siapa nama Tuhanmu yang esa? Apa nama Tuhanmu yang esa? Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Teman-teman, Una, iya, seperti yang kita tahu kalau Tuhan kita itu tidak berat dan tidak diperanak seperti dalam sebuah surat. Una tahu nggak? Tahu. Surat apa? Al-Baqarah. Masa? Iya gitu? Bukan tuh, kata bu guru juga. Ayo teman-teman cung, surat apa ya? Surat barusan surat apa? Betul, sini ke depan. Ada mic bu guru, pak guru. Nah ini ada mic-nya. Teteh boleh minta tolong ambilin. Ya soalnya ini nanti ke sini. Siapa namanya? Hafid. Masya Allah. Ayo. Saya kira ini salah satu personel Cowboy Junior ini. Artis. Oh ternyata bukan ya. Ya silakan dari Pak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil Tenang. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih Alvin. Nanti terakhir boleh ke depan ya sama Teh Siti, Aisyah. Dahlia. Zahia. Oke. Zahia, Teteh Zahia. Zakia. Nya. Jangan-jangan ini Teteh Zakia Sukar yang artis itu? Tapi versi mini. Oh bukan ya. Teteh Zakia. Oke. Teman-teman,
menyebut nama Allah, hati kita bergetar. Sudah bergetar belum hatinya? Belum? Yakin? Masa? Terdengar loh sampai sini? Itu suara siapa? Kok keras banget? Iya, tapi jangan lebay juga, Una. Jangan lebay gimana? Jangan lebay juga kayak gitu ya. Itu mah kayak mau dugem mati ya. Iya. Oke, teman-teman. Mau apa? Mau siap? Mau oi? So, teman-teman. Keren. Aku mau tanya lagi boleh? Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang pemberani, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Acungin tangannya. Siapa yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad? Cung. Jangan tinggi-tinggi. Siapa nanti yang di surga ingin tetanggaan sama Nabi Muhammad? Jadi Abi. Oke. Siap Abi, Bu. Oke. Teman-teman, kalau begitu siap untuk mengamalkan segala amalan atau segala perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad? Siap? Siap. Keren ya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, oke, sebelum mulai acara ya, mau tanya lagi, siapa pencipta langit? Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta bulan? Pencipta bintang? Pencipta tahu bulat? A-nya rada ngelag. Iya. Oke, good ya. Konsentrasi berarti ya. Teteh mah ngambil aman, darah diem. Pencipta tahu bulat mas siapa? Una? Mang yang jualan ya, manusia ya. Ada lagunya ya, hafal? Tahu digoreng di mobil dinar dada 500 gurih-gurih. Ini curiga, jangan-jangan CEO yang menyamar jadi tukang tahu bulat. Jangan-jangan ini di sini ya lagi viral ya CEO. Tapi by the way teman-teman, Una, iya. Kenapa ya? Aneh kenapa? Ini teh bulan apa teman-teman? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan suci. Bulan puasa. Iya, bulan puasa. Bulan Maret. Iya, bulan Maret juga bener sih, nggak salah. Tapi teman-teman tadi ada yang bilang nih Una, Ramadan itu katanya bulan suci. Dalam Al-Quran disebutkan bulan suci itu ada 4. Masih ingat nggak teman-teman? Yang pertama bulan Muharram. 10 yang AAA keren. 10 21. Kemudian yang kedua adalah bulan Rojab. Penonton kecewa. Yang ketiga bulan Zulqa'dah dan yang keempat bulan Zulhijjah. Terus aku Ramadan bulan apa? Nah kata Nabi Muhammad, Ramadan itu adalah syahrul mubarak, disebutnya bulan Kenapa bulan berkah? Karena di bulan Ramadan ada yang tahu nggak? Nah kalau panggil jawabnya apa? Oh gitu ya, teteh.
Oi, sama oi atau mau ui? Atau mau i? Bebas terserah ya. A a a a. T t t t. Oke. Ada yang tahu kenapa Ramadan disebut bulan berkah? Karena silakan. Karena bulan penuh ampunan, betul. Bulan apa lagi? Kenapa disebut bulan berkah? Karena nggak apa-apa. Betul, karena pahala dilipat gandakan, Una. Iya betul. Dan Miss Arni nggak boleh jauh-jauh nih. Dan di bulan Ramadan itu, Ramadan bulan berkah. Pintu surga dibuka. Ada yang ditutup teman-teman. Pintu neraka ditutup. Ada yang diikat. Setan diikat. Ada lagi yang diturunkan. Yes, Al-Quran diturunkan. Ada yang diwajibkan. Puasa diwajib. Pahala 1000 bulan bagi yang tadi Miss Charni dengar informasi dari Bu Guru, katanya teman-teman sudah mulai beriktikaf ya. Cum yang sudah mulai beriktikaf. Keren. Iktikafnya di mana? Ya, hebat. Di masjid. Oke. Teman-teman. Oi. Oke. Tadi katanya kita bulan puasa hari ini ya, atau bulan Ramadan. Mau tanya dulu nih, apakah arti puasa, Cung? Ayo, Cung. Sini ke depan. Ayo kita challenge. Abi, mana? Mana Abi? Sini. Sini yang bilang Abi. Sok. Yuk. Ayo, AA. Sok sini. Aufar. Yuk, Aufar. Yuk. Aufar silakan silakan maju ke depan. Puasa adalah nggak apa-apa. Jawab pertanyaan. Ayo ke depan. Ayo. Namanya siapa? Fahri. Apa arti puasa menurut Fahri? Arti puasa itu menahan nafsu, Ya. menahan amarah, Iya. Dan apa lagi? Sabar. Terus? Boleh makan nggak? Enggak. Berarti menahan apa lagi? Lapar. Terus? Haus. Menahan apa lagi? Dari kapan? Dari kapan itu Neng? Menahannya? Dari kapan menahan semua itu? dari jam Oke. Dari terbit fajar atau ada subuh sampai maghrib. Jadi kalau maghrib boleh buka. Kalau asar boleh buka. Jangan. Kalau duhur. Boleh. Aku mah masih kecil ya. bolehin aja. Sungguh bijaksana. Sepertinya calon bupati Bandung ini Bu Guru. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Ali. Nanti ke depan terakhir ya.
puasa juga tadi katanya ada pahala 1000 bulan, atau kita mengenalnya dengan malam Lailatul Qadar ya. Semoga kita semua semoga kita semua bisa hadir di malam Lailatul Qadar dan mendapatkan semua pahala di malam tersebut. Amin ya robbal alamin. Sama ini nih teman-teman, tadi berbicara tentang malam nuzulul Quran atau di mana Al-Quran diturunkan. Mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak di tanggal berapa Al-Quran diturunkan? Tanggal berapa Ramadan? 17 Ramadan. Alhamdulillah ya. Kakak, ini kapan ceritanya dimulai? Mau sekarang mau dimulai ya. Aku udah gak sabar. Teman-teman udah siap ya? Hari ini kita mau bercerita tentang kisah siapa? Uwais Al-Qarni, seorang sahabat Nabi yang terkenal di mana? Di langit ya, oleh penghuni langit. Una siap? Siap. Teman-teman sudah siap? Oke. Tapi ada syaratnya ya, dijawab dulu ya. Boleh? Boleh. Ini sama tangan kiri nggak apa-apa ya? Oke, ini aman. Oke. Coba. Ini namanya apa? Jempol bilang kalau dengar kisah teman-teman tidak boleh ngobrol. Siap? Ada yang masih ngobrol? Udah ya, aman. Teteh aman? Aman. Lanjut. Ini namanya apa? Tunjuk bilang kalau dengar kisah teman-teman tidak boleh ngantuk. Siap? Nah, ada yang mau bobo? Ada? Aduh. Atau nanti saya jadi dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Bu guru, Pak guru, mungkin aku habis selesai cerita teh malah lobo tibranya. Jangan ya ya, teteh, jangan. Dan mungkin aku ya, tong bobo. Ayah nutus selai? Paling dia, aman, siap. Punah enggak aman. Oke, lanjutin. Ini namanya apa? Jari tengah bilang kalau dengar kisah tidak boleh lengah. Siap? Kedafo. Ada tepuk fokus di sini? Ada? Ada? Yang mana? Coba tepuk fokus.
Jangan-jangan ada sesuatu kah? Iya. Asli? Oke, kembali ke laptop. Ya. Teman-teman. Oke. Belum selesai. Tadi sampai tengah ya. Lanjutin lagi. Ini kita perjanjian dulu ya. Kontrak belajar dulu. Lanjutin harus sampai selesai. Ini namanya apa? Jari manis, bilang kalau dengar kisah. Duduklah yang manis. Duduknya yang tegak, senyumnya yang manis. Hasil kayak sayur, enak sayur asem. Una, istighfar Una, ini kan bulan puasa. Dari tadi teh ngomongin makanan terus ya. Ya sudah. Jadi lapar. Ini namanya apa? Bilang kalau dengar kisah teman-teman tidak boleh keliling-keliling. Ada? Yang mau tawaf di Masjid Al-Mu'min ada? Keliling yang keren di mana? Aku mau ke berkeliling-keliling sambil baca dan buku di lalu melebar pulau Akbar syair dari sofa ke marwah. Tadi ada yang aneh kenapa? Pas melempar anehnya kenapa? Kok tadi kayaknya udah kelihatan melempar batu? Siapa? Ada? Nggak salah teman-teman, nggak salah Una. Betul, yang dilemparkannya adalah batu ya, bukan berlian, bukan juga emas, tapi batu. Tapi istilahnya melempar jumroh karena ada makna, ada filosofis dan juga ada hikmahnya atau artinya. Tapi teman-teman misalnya nggak bahas sekarang ya. Kita lanjut dulu hari ini ke ceritanya Uwais Al-Qarni. Udah siap? Sudah. Ikuti kata-kata misalnya terakhir ya. Oh la la la. Oh lili. Ayo duduk rapi. Ayo duduk hebat. Suara dikunci. Cerita akan segera dimulai. Teman-teman, hari ini Miss Syahni bercerita tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia, yang soleh, sangat mencintai ibunya dan terkenal di masyarakat langit atau penghuni langit. Uwais Al-Qarni hidup satu zaman dengan Rasulullah SAW, tetapi sayang beliau tidak pernah bertemu sekalipun dengan Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah teman-teman. Pada saat itu Uwais dipanggil oleh sang ibu. Teman-teman sudah tahu kondisi sang ibu dari Uwais? Yang pertama, ibunya sudah tua, kemudian juga kesehatannya pun. Duaan satu Kak Uwaisnya satu. Ayo usah pada sahat. Mau Fahri lagi nggak apa-apa, ayo sini. Ayo Fahri, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ke depan aja. Nah, iya nggak apa-apa. Yuk, ayo Fahri, ayo. Kelas berapa Fahri? Kelas 1. Kelas 1 berarti kelas 7. Oke.
hari ceritanya jadi Uwais ya, nggak apa-apa. Suatu hari sang ibu memanggil Uwais untuk berbicara. Uwais dipanggil oleh sang ibu. Uwais, di mana kamu nak? Kesini. Udah di sini. Ibu ya. Nah, ibu dan mau ngomong sama kamu. Apa ibu? Suaranya suara Fahri jadi suara anak kecil ya. Ya nggak apa-apa, terserah Fahri aja. Uwais, ibu dan sudah tua. Iya. Terus Kayaknya Uwais, umur ibu teh nggak akan lama lagi nak. Jangan ngomong gitu ibu. Tapi ibu teh Uwais ada punya satu keinginan yang belum tercapai nak. Apa itu ibu? Ibu teh ingin pergi ke Makkah naik haji nak. Boleh ibu? Saya gendong ya ibu. Masya Allah. Uwais berkata kepada ibu jangan khawatir, insya Allah kita akan pergi ke Mekah nanti. Tapi nak, kita kan tidak punya uang buat ke sana. Nanti akan kita usahakan. Nanti kita akan usahakan ya ibu. Baiklah nak, terima kasih ya Uwais. Kemudian sejak hari itu Uwais pergi dan tak lupa berdoa kepada Allah. Uwais berdoa dalam hati, ya Allah, bagaimana caranya sementara aku miskin, tidak punya harta yang banyak, gimana cara aku bisa menghajikan ibuku? Nah, tiba-tiba Uwais mempunyai sebuah ide. Pergilah Uwais ke pasar. Di pasar Uwais membeli seekor anak domba yang kecil karena uangnya sedikit ya, jadi anak domba yang kecil. Setelah dibeli anak domba oleh Uwais, domba itu oleh Uwais dibuatkan rumah di atas bukit. Perasaan kalau buat hewan bukan rumah deh kan? Oh iya, kandang. Maaf lupa. Iya, dibuatkan kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais anak domba itu naik ke bukit, turun lagi, terus dilakukan setiap Hari. sampai para netizen julid mulai berkata, netizen dia maksudnya tetangganya Uma, tetangga, teman-teman coba lihat hari ini Uwais itu naik ke bukit terus ngegendong domba. Ngapain ya? Uwais mah udah ya ngapain coba, udah naik turun lagi, naik lagi, nggak ada capek-capeknya ya. Dasar kurang kerjaan Uwais mah ya. Ayo kita ketawain teman-teman bareng-bareng. Ketawa yang keras. Nah, tetapi walaupun dikata-katain, walaupun dihina oleh tetangga-tetangganya, Uwais tetap dalam satu tekad. Yang ada di benak Uwais adalah Umi.
ini teh ibu Una. Oh iya, kan ibunya tadi mau pergi ke Mekah teh. Terus gimana? Ya udah. Terus teh akhirnya karena setiap hari Uwais menggendong anak domba, artinya fisik Uwais menjadi terlatih dan dari hari ke hari badan Uwais pun menjadi kuat. Ternyata ini tujuan Uwais menggendong anak domba untuk naik turun bukit teh. Hingga suatu hari sampailah di musim haji dan Uwais pun segera bergegas menemui sang ibu. Ucapin salam dulu senang masuk rumah. Dipakai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mana? Ini rambutnya. Ini rambutnya keriting ya. Tapi kok ada? Kamu belum cukur rambut? Belum. Kenapa? Atau ini kayaknya udah gondrong ya? Udah gondrong. Enggak, aku segini mah cukup ya Bu Guru, aman ya. Ada yang udah gondrong di sini? Tunggu jawab. Ada apa, Nak? Ayo jawabnya. Ibu sekarang sudah musim haji. Ya. Ibu sekarang sudah musim haji. Begitu. Terus gimana, Nak? Ayo kita pergi haji sekarang. Tapi bagaimana kita pergi ke sana? Kita kan tidak punya kendaraan. Caranya ibu digendong oleh aku. Ibu digendong. Begitu, Nak. Sungguh mulia. Tapi ibu kan berat, Nak. Enggak apa-apa. Tapi Mekah kan jauh, Nak. Setiap hari aku menggendong domba. Jadi fisikku terlatih. Masya Allah. Ya udah, baiklah kalau itu. Ayo kita berangkat, Wais. Bismillahirrahmanirrahim. Uwais dan ibu pun berangkat ke Mekah. Tahu nggak kalau Uwais dan ibu tinggalnya di kota apa? Di kota di kota Yaman, betul. Nanti boleh di searching ya di Google Yaman Mekah. Berapa kilo tuh ya? Jadi kita bisa membayangkan sejauh apa perjalanan Uwais dalam menggendong sang ibu untuk pergi ke Mekah. Bismillah, berangkat ceritanya Uwais dan ibu ke Mekah. Hati-hati, Nak, hati-hati, itu ada pundunan. Iya ibu. Maaf. Iya. Pelan-pelan. Ini ibu sakit, Nak. Berhenti dulu ya sebentar ya. Iya. Encok kayaknya pinggang ibu. Aduh, udah tua. Teman-teman, hingga akhirnya Uwais dan ibu pun sampai di kota. Sesampainya di kota Mekah, kemudian sang ibu dan Uwais pun melakukan tawaf dengan tetap. Uwais menggendong ibunya. Dan di depan Ka'bah sang ibu berdoa kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, aku sudah sampai di rumahmu. Aku berdoa, ya Allah, semoga anakku dilindungi selalu olehmu, ya Allah. Amin. Dan Uwais pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah hari ini kami telah sampai di rumahmu. Dan ya Allah, sampaikanlah ibuku untuk tiba di surgamu, ya Allah. Ibu pun bertanya kepada Uwais. Uwais, kalau
yang membawa aku nanti pergi ke surga? Masya Allah Uwais, terima kasih ya nak. Teman-teman, singkat cerita, Uwais pun kembali lagi ke rumahnya di Yaman, betul. Dan disampaikan pula dalam sebuah keterangan bahwa Uwais mempunyai sebuah penyakit kulit, teman-teman. Ada yang tahu penyakit kulit apa disebut? Penyakit sompak, ya. Jadi warna kulitnya itu tidak merata, putih-putih seperti itu. Dan ada sebuah keajaiban pada saat setelah berdoa tadi di depan Ka'bah bersama sang ibu, Allah menyembuhkan penyakitnya. Tiba-tiba penyakit Uwais sembuh, teman-teman. Hanya Allah menyisakan setitik putih di tangan kanannya Uwais, dan itu merupakan tanda karena suatu saat nanti Uwais akan bertemu atau dipertemukan dengan sahabat Nabi, yaitu sahabat, betul tadi ada yang bilang Umar dan Umar bin Khattab dan Ali bin ya. Oke, nah Pak Guru berapa menit lagi? Aman? Oke, masih aman ya. Nah, ceritanya teman-teman ada satu kisah lagi selain kisah perjalanan Uwais mengantarkan ibu ke Mekah. Ada satu kisah lagi, yaitu pada saat Uwais ingin menemui Rasulullah. Suatu hari Uwais, teman-teman siap, ini ceritanya yang kedua ya. Ya, itu selesai, kita ke babak yang kedua. Suatu hari Uwais datang ke ibu dan izin pamit untuk menemui Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah berada di kota apa? Madinah. Yes, di kota Madinah, betul. Ceritanya Uwais datang ke ibu, biasa ketok sama salam dulu, tadi udah oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nak kamu hari ini menemui ibu? Ibu, aku ingin bicara. Bicara apa? Aku ingin izin pergi untuk menemui Rasulullah. Gitu ya. Boleh, tapi jangan lama-lama ya nak. Iya Bu. Kalau udah ketemu cepat pulang lagi ya nak. Iya. Kemudian salam dan Uwais pun pergi menemui Rasulullah. Uwais pergi ke kota Madinah, kemudian sesampainya di kota Madinah mencari rumah Rasulullah. Tetapi teman-teman tahu nggak? Kira-kira Uwais bertemu dengan Rasulullah tidak? Tidak. Yang ditemui pada saat itu di rumahnya adalah Siti apa? Siti Aisyah, istri Rasulullah. Ketok pintu dan ucapkan salam. Assalamualaikum. Diangkat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah dan mau ketemu dengan siapa? Aku Uwais. Aku Uwais ingin bertemu Rasulullah SAW. Oh, sayang sekali. Hari ini Rasulullah sedang pergi berperang dan tidak tahu kapan akan pulang ke rumah. Sesaat Uwais teringat sang ibu di rumah yang sedang menunggu. Akhirnya dengan berat hati, dengan perasaan sedih, Uwais pun pamit untuk kembali pulang ke Yaman. Pamit. Assalamualaikum. Dia bilang dulu aku pamit. Kalau begitu, Ibu, aku pamit dulu ya. oh ibu bukan ibu, apa ya bilangnya? Teteh Majalaya banget ya. Tante. Bilang aja kalau begitu saya pamit. Kalau begitu saya pamit dulu ke rumah.
Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, nanti akan saya sampaikan kepada Rasulullah jika Rasulullah sudah pulang ya. Baik. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, hai. Satu peristiwa terakhir lagi. Di akhir, belum di akhir sih, sebelum masa Uwais berakhir di dunia, ada satu peristiwa lagi, yaitu tadi yang sempat kita skip, yaitu peristiwa bertemunya Uwais dengan dua sahabat Nabi. Teman-teman, dikisahkan atau diriwayatkan bahwa sahabat Umar dan Ali sempat cemburu. Cemburu? Cemburu itu jealous. Jealous. Ada yang tahu cemburu? Tahu cemburu? Tahu cemburu enggak? Oh, enggak tahu. Kenapa? Karena Rasulullah mengetahui Uwais, kenal, bahkan sebelum Rasulullah bertemu dengan Uwais. Hingga akhirnya Rasulullah berkata kepada dua sahabat itu, "Wahai sahabatku, jika suatu saat engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah istighfar darinya." Tetapi lama waktu berlalu, Rasulullah pun akhirnya wafat. Inna wa inna ilaihi raji'un. Sahabat belum bertemu dengan Uwais, masih menunggu lama lagi hingga akhirnya suatu saat. Dan saat dua sahabat Nabi bertemu dengan Uwais, ada yang tahu nggak? Ada satu peristiwa lagi yang sudah terjadi, yaitu ibunya kenapa? Betul. Ibu Uwais ternyata sudah meninggal dunia. Kenapa Uwais bisa bertemu dengan dua sahabat Nabi sementara ibunya sudah meninggal dunia? Tahu nggak kenapa Uwais? Enggak. Kamu kan Uwais. Karena Uwais adalah seorang anak yang sangat soleh, sangat mulia. Dia merawat sang ibu hingga akhir hayatnya atau sampai meninggal dunia. Sehingga saat Uwais bertemu dengan dua sahabat Nabi, Uwais sudah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang anak ya, karena Uwais pun sudah ditinggalkan oleh sang ayah. Astagfirullah. Untuk selamanya. Sip ya, clear ya. Ditinggal siapa? Ditinggal siapa? Ibunya. Bukan ayahnya? Yakin? Yakin. Benar? Benar. Oke. Nah, terakhir teman-teman, pada saat kematian Uwais, ada sesuatu yang aneh terjadi. Apa itu? Pada saat Uwais meninggal, banyak orang-orang yang datang, entah dari mana. Tinggi, putih, bajunya pada putih-putih, ganteng-ganteng. Wih, ternyata mereka adalah malaikat. Mereka adalah penduduk langit yang mengurus jenazahnya Uwais. Mulai dari, coba kalau ada yang meninggal, ada hal-hal yang harus dilakukan kepada sang mayit atau jenazah. Yang pertama diapain? Dimandikan. Yang kedua, setelah dimandikan, dikafani. Yang ketiga, didoakan, disolatkan, dan yang terakhir yang keempat, Jadi pada saat Uwais meninggal itu banyak penduduk langit yang mengurusnya seperti itu. Saking apa teman-teman? Mulianya Uwais di hadapan
Allah. Sehingga Uwais itu kalau di dunia, teman-teman tahu Raffi Ahmad? Tahu siapa lagi? Tahu Nagita Slavina? Tahu istrinya ya. Selebritis ya, selebritis terkenal influencer. Nah, kalau Uwais sebaliknya teman-teman, di dunia tidak dikenal, bahkan tetangga-tetangganya pun tidak mengenal Uwais. Hanya dipandang sebelah mata seorang pemuda yang miskin. Tetapi ternyata di langit beliau adalah seseorang yang sangat terkenal karena kesolehan, karena ketaatan. Teman-teman, karena sudah pada muat, tadi mau ke depan dulu, challenge dulu yang baca surat Al-Ikhlas ya ke depan, sama yang pakai hoodie Anoval sini, sama Teteh Devita, ayo, sama Teteh Zakia ya. Ada lagi Pak Guru siapa tadi teh? Sudah? Oke, sini Teteh mana? Teteh Zakia sama Teteh Devia. Sama ada lagi Pak Guru, satu orang lagi yang tadi semangat, ada nggak? Z. Ini teh kayak tangga nada ya. Do re mi. Oke. Teman-teman, ini adik kakak. Ini jangan-jangan CEO yang tertuhan. Teman-teman, ada filosofi warna ya. Setiap warna itu punya maknanya. Pilih yang kalian banget hari ini. Biru cool, ungu misterius, pink ceria, hijau semangat. Kalau abu atau hitam, apa ya? Abu hitam itu keren ya. Dari oke. Warna apa? Siapa namanya? Noval. Warna apa? Abu teh, apa kata aku teh? Keren. Mau yang mana Noval hari ini? Mau yang ceria, mau yang cool, yang misterius? Hari ini kamu apa yang kamu rasain? Pilih. Ayo Nova, pilih aja satu. Merem boleh. Oke, keren. Kalau AA siapa? Hafid. Cheerful, ceria. Kalau Uwais, misterius. Masya Allah, keren. Terima kasih, boleh duduk kembali. Oke, siap. Ini mana Teteh Devita sama Teteh Zakia? Ayo, sini. Nah, sini Teh. Oh, ini mah Teteh panitia. Oke, Teteh Zakia tadi udah disebutin ya. Warna apa kamu hari ini? Oke, ceria. Yang mewakili perasaanmu. Ya, cool. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, teman-teman. Oke, misalnya mau ngasih pertanyaan yang bisa jawab, silakan acungin tangan. Oke ya. Oke, masih ada beberapa lagi yang akan bisa nih kasih buat teman-teman semua. Oke, siap. Pertanyaan pertama, siapa tahu tadi Uwais Al-Qarni itu tinggal di kota apa? Yaman, keren, ke depan. Oke, lagi. Yang selanjutnya, langsung ke depan Teteh sini. Yang selanjutnya, bagaimana caranya
kayak sebuah lagu ya. Bagaimana caranya Uwais pergi ke Mekah? Yang itu iya kapayun ya. Oke, ini nya kapayun. Ayeuna sanes enjing kurang buka heula saur deui engke baru ke depan. Ayeuna atuh Oke. Bagaimana cara tadi Uwais pergi ke Mekah dengan sang ibu? Digendong. Sebelum digendong tadi apain dulu? Apa yang dilakukan Uwais tadi teh? Enggak. Sebelum pergi ke Mekah dengan menggendong, peristiwa apa nih atau kegiatan apa nih yang belum dilakukan? Ya, sini. Apa? Menggendong kambing atau domba. Ya, betul. Siapa namanya? Arka. Oke, lagi. Siapa yang tahu atau apa? Siapa yang berani menyebutkan? Oh, yang perempuan dulu. Perempuan satu, laki-laki satu, yang paling cepat ya. Pak Guru boleh membantu siapa yang paling cepat? Siapa yang bisa menyebutkan apa hikmah dari cerita Uwais? Yang baju orange, yang intinya Mama udahlah. Kalau yang ini coba siapa yang bisa menyebutkan hikmah dari kehidupan? Nah, kehidupan Uwais Al-Qarni. Ya. Ya. Kalau bisa bunyi tangannya. Sini teh. Oke. Mana ininya? Oke. Namanya siapa? Hafiz. Oke. Hafiz coba sebutkan apa hikmah dari cerita Uwais. Perjalanan ke Mekah aja. Jadi hikmahnya tadi saat berbakti kepada orang tua, pasti akan ada balasannya dari Allah. Oke, akan ada balasannya dari Allah. Keren. Seperti yang pertama penyakit yang diderita Uwais sembuh. penyakitnya sembuh. Oke. Lalu yang kedua namanya terkenal di akhirat. Namanya terkenal di langit, di akhirat, apalagi? Kakak sebentar, terkenal di akhirat. Emang kakak pernah ke sana? Enggak. Kok tahu? Karena Kan diceritain sama aku. Oke, sip. Udah itu aja? Ada teman lagi? Udah. Teteh? Ini teh berjauh-jauhan. Sini. Adek berbaju merah, coba sini ke tengah-tengah. Oke, ini teteh siapa yang pakai baju merah? Yas Pak, dipanggilnya Yas. Ini dipegang sayang. Oke. Teteh, tadi dari perjalanan Uwais, apa sih yang paling berkesan buat teteh? Una biasa aja, lagi puasa. Apa teteh? Ya, ini teh biasanya jangan-jangan ya kayak perangko gitu ya, tidak mau lepas. Diangkat ke sini, mic-nya. Ayo teteh Yas dulu, nanti sekali ewang. Nanti dikasih pertanyaan lagi. Yang paling berkesan adalah dari Uwais apanya saja? Menggendong. Iya, boleh dikesiniin. Menggendong ibunya merupakan bukti dari sebuah apa? Ketaatan kepada ibu atau orang tua. Terus apa lagi? Sebagai
Cilupa. Betul, bakti. Bakti kita kepada orang tua dan tentunya sebagai wujud rasa kasih sayang. Oke. Boleh teteh siapa tadi teh? Sri Wahyuni. Jangan-jangan ini Menteri Kelautan? Oh bukan. Versi ini oh bukan. Teh, apa yang mau teteh lakukan setelah mendengar kisah Uwais Al-Qarni? Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Keren. Apalagi teh? Bijaksana, Bijaksana. dan menjadi anak yang soleh. Menjadi anak soleh. Kenapa teteh ingin menjadi anak yang soleh? Apa? Karena sayang sama orang tuanya? Sayang. Kemudian apa lagi? Ingin mendapat ridha Allah? Mengikuti perintah Allah. Oke. Terima kasih. Oke, keren. Oke, intinya ya, udahlah. Warna apa kamu hari ini? Kalau ini teh semangat. Bilang apa? Bilang apa? Sama-sama. Yuk, Oke, cool. Saya apa? Makasih sama-sama. Oke, ini serius sama-sama. TTS, ya? Warna apa teh hari ini? Ceria, cheerful. Bilang apa teh? Sama-sama. Kita warna apa? Oke, teman-teman terima kasih, boleh duduk kembali. Ya. Barusan, oh ya. Misalnya belum kasih tepuk ya. Udah tepuk semangat belum di sini? Oh belum. Tepuk semangat. Oke, tepuk semangat 2. Oke. Semangat selanjutnya gini, tepuk semangat 3, prok prok prok, dang dang dang, prok prok prok, ding ding ding, prok prok prok, dung dung dung, prok prok prok, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, se, nya siap, tepuk semangat 3. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, se. Ya, karena paling semangat boleh ke depan teteh. Siapa namanya? Iya, teteh. Kia, Humaira, Kaila. Oh, Masya Allah, teteh Kaila. Oke, teteh Kaila sebentar. Teman-teman, tadi yang disampaikan oleh Teteh Aisyah, siapa? Ike, Sri. Oh ya, Teteh Sri. Yang disampaikan oleh Teteh Sri setelah mendengar cerita Wes ingin menjadi anak yang soleh karena salah satunya menjadi anak soleh adalah perintah Allah. Dan juga teman-teman tadi tahu ya, di bulan Ramadan Allah membukakan pintu-pintu surga. Ada pintu untuk anak yang soleh berbakti kepada orang tua, disebutnya pintu apa? Iya, pintu surga. Pintu surganya namanya apa? Teman-teman, ada yang namanya pintu surga Ar-Royan. Kalau Ar-Royan itu pintu surga untuk orang-orang yang berpuasa. Kalau untuk yang berbakti kepada orang tua ada namanya pintu surga Birrul
Anak-anak berbakti, anak-anak soleh itu langsung masuk ke pintu itu. Nah, dapat tiket tuh ya. Tapi teman-teman, Misyari mau demo nih, demonstrasi. Mau demonstrasi sedikit ya. Nah, kita ilustrasikan apa? Ilustrasikan teh apa ya? Nya pokoknya mah demonstrasi ya. Nah, ini kantongnya bolong ya. Oke, coba dilihat bolong ya. Coba tangannya masuk. Oke, kita iniin lagi apa? Kita tutup lagi. Nah, teman-teman, tadi dikatakan bahwa saat kita berbakti kepada orang tua, khususnya ya, karena tema kita hari ini adalah tentang kasih sayang, berbakti, menjadi anak yang soleh, yang berkarakter, sayang terhadap orang tua. Dan Allah ternyata menyiapkan sebuah ganjaran yang luar biasa. Di antaranya ada sebuah pintu untuk anak-anak yang soleh berbakti kepada orang tua. Nah, teman-teman, hari ini bulan puasa. Masih ada suka yang marah-marah? Masih ada yang suka kesel-kesel? Oke. Ambil satu, sebutin. Itu ini kertas yang apa? Kertas yang kusut kelihatan? Oh, belah sini yang ono nggak kelihatan. Nah. Kertas yang kusut ini adalah sesuatu yang buruk ya. Ilustrasikannya seperti itu. Misalnya apa? Teh masukin. Nah, misalkan apa? Marah-marah. Sebutin. Marah-marah. Oke, ambil lagi. Apalagi yang buruk? Apalagi kira-kira yang buruk? Kalau kalian dipanggil sama mama, Neng, Aa, Kela. Oke. Terus handphone, Neng, Aa, tong nyoo handphone wae. Bantuan mama bade ngaieu takjil. Mah kedap deui. Oke. Itu apa? Menunda. Karena dikatakan ya teman-teman, satu kata saja itu bisa menyakiti hati orang tua, dan ridho Allah sesuai ridho orang tua. Jadi kalau orang tuanya kesel, nanti apa yang terjadi sama kita? Akan terjadi sesuatu yang buruk atau tidak baik. Kita harus selalu menyenangkan hati orang tua. Apalagi masih ada nggak? Apa ya? Neng, hari ini pulang jam berapa? Kata Bu Guru teh pulangnya jam 12 karena puasa. Tahu-taunya Neng teh, Aa teh pulangnya teh jam 3. Bilangnya cenah ada kerja kelompok. Padahal Neng teh mabar di rumah temannya misalkan, berbohong. Ada lagi nggak kira-kira? Meninggikan suara contohnya kumaha? Neng geraguga sahur. Bentarat mama. Kaget. Pakai mic terkadang. Neng gerak sahur. Bentarat mama. Oke. Ini merupakan hal-hal buruk, dan khususnya di bulan Ramadan kita kubur ya boleh, dan nanti di bulan Idul Fitri, di hari raya Idul Fitri, di bulan Syawal, kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi seseorang yang lebih soleh, mencintai orang. Yuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, sambil digoyang-goyang, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berdoa kepadamu, semoga di akhir Ramadan nanti, di hari raya Idul Fitri nanti, aku menjadi orang yang baru, yang soleh, yang sayang
robbal alamin. Oke, sekarang coba teteh ambil yang ada di dalam. Coba ambil ininya. Oke, silakan ambil. Copot. Ya nggak apa-apa ya. Nah, ya biarinlah sepotong aja. Wah, teman-teman, kok tadi yang kertas-kertas lecek-lecek itu sekarang berubah jadi apa ya? Jadi apa? Jadi rangkaian apa ini? Bunga atau apa lagi? Ya, pokoknya itulah ya. Tapi ini jadi kelihatannya bagaimana ya? Lucu? Bagus? Bagus. Nah, ini adalah ilustrasinya teman-teman. Jika tadi kertas yang lecek, kertas yang kusut itu adalah hal-hal buruk, maka semoga dengan bulan Ramadan ini dan nanti di Syawal bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Sini mau dengar cerita? Di sini duduk. Ayo nggak apa-apa. Ayo sini nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Teteh. Dan sebelum pulang silakan diambil warna apa hari ini. Semangat. Terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Oke, teman-teman. Semangat ya. Nah, ini ada dua kan sudah ada ini ya. Teman-teman, insya Allah semua memahami hikmah di balik cerita hari ini, dan Miss Charni doakan semuanya kita kembali fitri, kembali fitrah, kembali suci, kembali menjadi seseorang yang luar biasa, yang soleh, yang keren. Insya Allah nanti setelah Hari Raya Idul Fitri terakhir kembali ya. Siap? Siap. Yuk teman-teman. Kita akhiri ya. Boleh? Boleh ya. Aku jadi sedih. Kenapa? Perasaan barusannya salam assalamualaikum, sekarang udah mau salam lagi. Nggak apa-apa tuh, insya Allah kita ketemu lagi nanti ya. Ya, boleh? Boleh ya. Iya atuh. Nah, jangan sedih lagi atuh ya. Yuk jawab yang semangat. Baju baru. Alhamdulillah. Ramadan tiba. Alhamdulillah. Puasa lagi. Alhamdulillah. Tarawih lagi. Alhamdulillah. Baju baru. Alhamdulillah. Badannya sehat. Alhamdulillah. Akalnya cerdas. Alhamdulillah. Hati penuh iman. Alhamdulillah. Baju baru. Alhamdulillah. SMP Al-Mu'min maju. Alhamdulillah. Anak-anak soleh. Alhamdulillah. Guru-guru hebat. Oke, alhamdulillah ya. Bisa didoakan semuanya sehat, berkah, bahagia, dan berkelimpahan. Amin ya robbal alamin. Terakhir teman-teman, biasanya Una suka pantun. Mau pantun? Mau? Boleh Una pantun dulu? Kalau pantun jawabnya apa? Oke, sok atau Una. Burung dara, burung cendrawasih. Duduk bertengger di seutas tali. Miss Charni dan Una ucapkan terima kasih. Cakep. Insya Allah kita bertemu lagi. Insya Allah ya kita bertemu lagi. Dadah teteh-teteh. Dadah dadah Bu Guru. Pak Guru dadah. Dede dadah. Dede dadah.
Pak Guru. Misalnya udah salam belum? Belum ternyata. Misalnya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Gimana? Sebagai tutup apresiasi dari kami dan pihak sekolah mungkin kepada Bapak Kuasa untuk memberikan Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang baik, yang tampan. Benar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Sudah masuk itunya. Iya. Atur nuhun Bapak. Aduh, maafkan Muna Bapak ya.